anak saya tinggal di rumah. Mereka kan udah besar nih. Nah anak saya tuh ketika dia tuh udah kerja tuh Mang Ei. Begitu dia kerja, itu dia sering kesurupan Mang Ei. Saya sering telepon sama atasannya, Bu ini anaknya kesurupan gitu. Udah saya temuin, gitu. Kok anak kenapa gitu ya kayak gini. Padahal laki-laki gitu Mang Ei. Kesurupannya jadi dia yang nyerita ya setelahnya. Dia lagi bekerja aja, lagi jalan gitu di koridor. Dia kan kerjanya di salah satu tempat di hotel ya. Di jalan koridor tiba-tiba ada yang tinggi besar ngadang dia. Jadi dia kaget, pingsan gitu. Kalau menurut orang yang ngeliat sih dia kayak sekalor. Kayak sekalor, makanya temannya bilang, Bu ini anaknya harus dibawa ke dokter. Penyakit ayan itu. Takutnya ayan katanya gitu. Saya ke dokter Mang Ei. Udah dicek semua sampai ke dokter saraf, itu kondisinya sehat walafiat. Ya udah, saya nggak tanya itu alasannya ke anak kenapa. Ya udah ya Mang Ei ya. Pas saya lagi sakit itu saya sering Mang Ei, saya mimpi gituan ya, punten ya Mang Ei. Kok sama, saya nggak tahu gitu itu laki-laki siapa gitu dalam mimpi itu. Seperti apa sosoknya? Seperti manusia biasa. Cuman dia tinggi, putih, ganteng gitu ya. Wajahnya ganteng. Saya nggak berani ngobrol sama suami, takutnya dia gimana gitu ya Mang Ei. Nah setelah itu kok saya makin sakit, makin parah. Saya langsung ginjal Mang Ei, gagal ginjal dokter tuh. Jadi saya komplikasi. Itu uang habis Mang Ei untuk berobat. Saya masih kerja tuh waktu itu, sampai keluar karena memang sakit gitu ya. Sampai pada akhirnya saya agak sembuh nih Mang Ei. Saya ketemu lah sama teman lama, dia memang agak bisa. Dia ngelihat kondisi saya, kok jadi kurus gitu, kering. Saya bilang sakit gitu. Dia kok ujug-ujug langsung nanya to the point. Bu sekarang tinggal di mana katanya. Tinggal di Anu. Kalau menurut saya sih mendingan keluar dulu dari rumah itu, kata teman. Emang kenapa? Nggak baik aja, nggak bagus, auranya jelek, seperti itu. Saya nggak memperpanjang gitu ya. Oh ya udahlah gitu, biarin saya butuh gitu ya. Kita dijalanin aja. Sampai ada saudara nih, saudara sempat nginep, bawa anak kecil. Tengah malam itu dia ngejerit gitu, ngamuk-ngamuk gitu. Kita kaget pas ngelihat itu ada apa, itu anak ngelihat ke bawah, ke atas gini, ngelihat ke langit-langit. Pas ngelihat ke langit-langit, itu anak saya yang gede bilang, wah itu di atas, saya nggak lihat, saya nggak tahu gitu. Jadi ada gede banget, mungkin ukuran 2 kali 3 meter, seukuran plafon ini. Dia berbulu ininya ada taringnya. Dari atap itu ke anak kecil itu, ke sepupu saya gitu. Itu anak saya yang bilang. Dari situ nggak pernah ada saudara saya yang mau nginep atau teman saya yang mau main gitu ya, karena takut. Tapi anehnya saya dan keluarga sendiri nggak ngerasa takut gitu, biasa aja gitu ya. Nah udah setelah itu saya baru nemuin ular ya di bulan kelima. Setelah saya sakit nemu ularnya aneh, nanti ada gambarnya Mang Ei. Beberapa kali cuman posisi ularnya itu mati. Ini siapa yang matiin gitu kan. Sedangkan saya hanya berempat di rumah itu. Sebesar apa? Ularnya kecil Mang Ei, tapi aneh gitu. Jadi belang-belang. Mungkin orang beling ya, saya nggak tahu. Tapi posisinya mati. Saya kaget, aduh kok ini siapa yang matiin gitu. Ada ular tapi nggak, udah saya buang aja. Buanglah ke solokan gitu. Malam Jumat berikutnya ada lagi di kamar belakang. Posisinya mati juga gitu. Ya udahlah gitu, masih berpikir positif gitu ya, mungkin karena rumah kosong gitu ya. Ya udahlah. Nah lalu anak saya baru nih, mereka berani tuh bulan kelima tuh, mereka berani ke belakang. Jadi kita kamar masing-masing udah berani gitu. Anak-anak yang satu 18 tahun, yang satu 17 tahun gitu, laki-laki semua. Dia suka nyerita kalau setiap malam itu suka ada yang gedor-gedor
kaca belakang. Jadi anak saya tuh posisi kamarnya di belakang. Suka ada yang gedor-gedor. Bukan gedor-gedor, suara kuku. Ketek, gitu ya. Iya. Dibuka, nggak ada orang katanya gitu. Jadi sering Mang digangguin. Gitu, kadang meja belajarnya tuh gitu-gitu. Jadi buat anak saya kaget, takut dia. Jadi dia balik tidur sama saya. Mah itu ada yang gedor-gedor kaca katanya, kaca belakang gitu. Saya lihat memang gitu. Gak ada Mang Nah terus sekelebatan itu kayak anak kecil lari. Anak kecil lari gitu ke belakang tuh. Terus dia takut. Udah takut mah tidur aja sama mama. Ya udah akhirnya kita tidur bareng-bareng Mang Di saat kita tidur bareng-bareng itu ada seorang nyapu lagi tuh. Ya udahlah kita berdoa aja. Udah sampai besok paginya. Udah nih ceritanya emang ya. Anak saya yang kedua itu jadi dia tuh kan kamar mandi itu kita ada 3 Mang ada 3 tuh. Jadi dia kamar mandinya tuh suka ke belakang. Kamar mandinya suka ke belakang. Yang paling belakang dekat dapur. Saya sendiri belum berani masuk ke dapur. Belum berani. Gak tahu ya asa ngeri gitu perasaan tuh ke dapur itu. Nah dia tuh nyerita. Kok kenapa ya kalau di kamar mandi belakang itu suka kayak ada orang yang nangis. Gitu tapi nangisnya lirih, kecil gitu suaranya. Mungkin tetangga gitu, tapi tetangga jauh sih Mang jauh-jauh gitu ya tetangganya. Dia nyerita tuh, saya sendiri belum mana berani gitu ya ke kamar mandi belakang. Nah udahlah sampai akhirnya saya sama suami barulah menjelajah ke belakang. Saya beresin tuh kamar mandi belakang itu. Itu jaring laba-laba Mang ngeri banget. Jadi beberapa bulan di sana belum beberes rumah belum. ya? Belakang itu belum, takut. Belakang itu belum. Karena pelafonnya juga hampir mau ambruk. Jadi kita belum ke sana. Kita harus ngeluarin modal tuh buat benerin gitu ya. Jadi kalau hujan tuh bocor ke dalam aja airnya gitu. Posisi tetangga jauh nggak Teh? Jauh Mang Jadi rumahnya tuh jauh-jauh terus gede-gede. Jadi kayak villa yang mungkin seminggu sekali gitu didatangin sama yang punya gitu. Jadi kita nggak ada tetangga gitu. Nah udahlah akhirnya kita beranikan diri. Kita mulai menjelajah belakang karena kita takut ada sarang ular gitu ya. Dan itu begitu kita ke belakang kita nyebutin tuh rumput kan ada halaman belakang tuh. Kita gali Mang ceritanya itu kita mau bikin kebun-kebunan aja. Kan saya di rumah nih mau nanemin apa gitu. Awalnya itu suami saya gali. Begitu gali kita nemu kendi. Bukan kendi apa ya. Pokoknya kurang tahu. Pokoknya kendi segede gini Mang kecil. Dari tanah liat? Dari tanah liat. Itu dari tanah bawah. Saya nyangkul sama suami. Nemu itu Mang Ini apa ya gitu. Saya takut gak ngerti juga, masukin lagi aja ke tanah gitu ya. Masukin lagi ke tanah. Kan luas tuh Mang halaman belakang. Terus nyangkul, ketemu satu benda, gak tahu itu benda apa, cuman bentuknya lonjong. Itu dibalut kain. Kainnya udah lusuh, udah hitam mungkin warnanya. Suami saya nanya, ini apaan lagi gitu. Aduh takut gitu ya, masukin lagi aja. Dimasukin lagi. Nah udah ya Mang malamnya itu kita gatel-gatel luar biasa. Sebadan itu. Gatel-gatel kita. Semua? Semua keluarga? Enggak, saya berdua sama suami yang beres-beres aja. Yang nyangkul, yang ini tanah. Itu gatel-gatel Mang Akhirnya kita berobat seperti biasa medis gitu ya. Alergi mungkin ya, atau karena ulat. Udah, awalnya udah kita ini aja ya, mungkin itu pengaruh dari ulat gitu ya. Bulan ke-6 suami saya mulai setiap bangun tidur itu dia ada bekas cakaran di tubuhnya. Awalnya bangun tidur mandi kan, terasa perih kena air. Dia buka, aduh ini badan saya kenapa, kata suami saya. Ada bekas cakarannya itu panjang. Kita pikirnya mungkin kamu garuk-garuk nggak sadar pas tidur gitu ya. Nah, tapi begitu saya lihat perut, punggung, kok cakarannya dalam terus panjang gitu Mang
Seperti binatang. seperti binatang, kayak kukunya panjang gitu.